pagi, perkenalkan nama saya Iwayan Agus Saputra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar terkait tentang uji kinerja. Selamat pagi ya anak-anak. Pagi. Iya, oke ya. Wajah kalian itu nampak cerah dan ceria ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Kemudian pakaian kalian juga terlihat nampak rapi, nak. Bagaimana kondisi kalian hari ini, nak? Sehat-sehat kah semua? Sehat, Pak. Ya. Sehat, Pak. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana dengan suara dan tampilan video saya? Terlihat jelas, nak? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Ya, oke. Nah, kalian juga nampak jelas suara dan videonya. Nah, saya ingatkan lagi ya, itu agar kalian mengisi presensi diskologi. Ya, bagi yang sudah mengisi saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, nah nanti mohon kesediaan kalian untuk mengisi presensi. Dan juga kalian mohon siapkan alat tulis. Ya, buku dan pulpen sehingga nantinya pada saat kita latihan soal itu bisa langsung kalian mengerjakan di kertas ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, itu sebaiknya kita awali dengan doa. Untuk itu saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita mengawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Erik sudah memimpin doa. Oke, pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa, nak? Ada yang masih ingat? Apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Pertama, masa jenis, Terus? tekanan, dan juga tekanan hidrostatis. Iya, bagus sekali Ari Artawan. Nah, itu materi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat apa itu masa jenis? Masa jenis adalah masa persatuan volume. Iya, masa persatuan volume. Nah, oke. Kalau tekanan itu apa? Ada yang masih ingat? Gaya tiap satuan luas. Iya, oke. Gongmas dan Putri. Itu gaya tiap satuan luas. Nah, kalau tekanan hidrostatis, nah itu yang kita pelajari kemarin. Tekanan yang dialami oleh suatu benda yang berada pada zat cair. Yang dipengaruhi oleh keadaannya, massa jenis, dan gravitasi. Iya, oke Putri. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah materi sebelumnya yang kita pelajari. Nah, pernah nggak kalian memperhatikan tukang balon? Ya, yang jualan balon karet. Pernah ya? Jadi ketika ada odalan di pura-pura itu kan ada dagang mainan ya. Pompa balonnya itu pakai pompa tangan kayak gitu kan ya? Ya. Nah, kira-kira tahu konsepnya? Bagaimana kok bisa? Atau contoh yang lain? Ya, contoh yang lain di sini ya. Ini pasti kalian pernah mengalami. Itu adalah imunisasi SD. Ada yang pernah lari nggak imunisasi waktu SD? Ada. Ayunda tersenyum kayaknya lari dia. Itu ketika imunisasi dipasangkan jarum injeksi di tangan gitu kan, disuntik. Itu ketika ditekan itu cairnya masuk ke tangan. Kira-kira konsep apa yang pengaruh di sana, nak? Apa konsepnya? Tekanan. Apa? Tekanan. Iya. Nah, oke, Chandra, tekanan. Bagaimana dengan tekanannya itu? Tekanan yang bagaimana? Ada yang bisa mengembangkan lagi? Selanjutnya, nak, kalian itu kan bersekolahnya di SMA plus. Jadi sekolah kita itu kan SMA plus pariwisata itu ya. Nah, tentunya karena basic kita pariwisata, mungkin ya ada nggak di antara kalian yang bercita-cita bekerjanya itu di kapal pesiar nantinya? Ada ya. Oke, banyak ya yang berminat bekerja di kapal pesiar ya. Semoga saja pariwisata kita ke depannya menjadi normal setelah pandemi ini. Kira-kira apa yang mengakibatkan kok kapal pesiar itu bisa terapung dia? Itu bahannya dari besi loh, bukan dari styrofoam. Itu terbuat dari besi. Kenapa kok bisa besi itu mengapung di samudra? Karena jenis kapal itu lebih kecil daripada masa jenis air. Benar, masa jenis kapal ya. Iya, oke. Nah, kita simpan dulu. Ada jawaban yang lain? Ya. Nah, itu dia beberapa fenomena yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, nak. Anak-anak, mohon perhatiannya. Coba kita perhatikan, ini adalah sosok
pahlawan dari India sih sebenarnya beliau. Itu dia adalah Mahatma Gandhi. Nah, beliau memiliki suatu ungkapan. Ini bisa kalian perhatikan. Hiduplah seakan kamu mati besok. Dan belajarlah seakan kamu untuk hidup selamanya. Nah, jadi kita harus melakukan yang terbaik setiap hari dan belajar untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita ini. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi belajarlah sepanjang hayat. Entah muda, tua, dewasa, selalu kita harus belajar. Terlebih lagi di usia kalian saat ini, ya kalian harus terus belajar. Nah, itu yang perlu kalian pahami kan. Nah, pada pertemuan kedua ini, itu setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis penerapan hukum Pascal, dan mampu mengkategorikan penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kita ini menggunakan model discovery learning. Ya, dimana setelah ini peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Ya, nah di sini yang perlu kalian pahami, apa sih pentingnya kita belajar materi ini? Kita perlu mempelajari materi ini agar bisa menjelaskan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pertanyaannya tadi, ya kenapa kok kapal pesiar itu bisa terapung? Nah itu akan sangat menarik jika kalian bisa menjelaskan kepada orang lain, bukan hanya jawab, emang seperti itu Pak, nggak perlu dibahas juga yang namanya kapal pesiar akan terapung, gitu kan? Nah, bagaimana dengan insiden Titanic, gitu kan? Kok bisa tenggelam? Nah, itu juga, sehingga setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan hal-hal menarik seperti itu. Nah, kegiatan pembelajaran kita itu mengacu ke model discovery learning. Itu, ya, kegiatan kalian yang pertama ada mengamati video stimulus dengan cermat, mengidentifikasi masalah dengan teliti, mengumpulkan data dengan teliti dan jujur. Nah, untuk kegiatan pertama, kita akan awali dengan pretest. Ya, jadi seperti sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, ya, kalian jawabnya langsung di kolom chat. Ya, nah ini dia beberapa soal, ada 4 soal. Sudah siap untuk pretest? Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2. Oke, sudah ya. Saya lanjut ke soal nomor 3. Oke, saya lanjut soal terakhir. Sudah ya? Oke, kalian nomor 1 itu ada jawab A, ada jawab B. Ya. Kemudian, ya masih banyak yang salah. Hasil kalian, ya, itu ada yang benar, ada yang keliru. Nah, ini kita gunakan sebagai merefleksikan bagaimana harus pembelajaran ini kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke mengamati stimulus. Ya, silakan kalian perhatikan dari video ini. Jadi amati video ini dengan teliti untuk mendapatkan hal-hal yang bisa kalian tanyakan. Nah, itu video yang pertama. Sekarang kita amati video yang kedua. Itu dia video stimulus yang bisa saya ditanyakan. Saya Pak, dari video yang pertama Pak. Ya. Kira-kira apa yang mengakibatkan mobil itu bisa terangkat? Oke, terima kasih Apri. Apri mengidentifikasi dari video yang pertama, kira-kira apa yang bisa mengakibatkan mobil itu terangkat. Jadi seperti itu Apri ya. Nah, yang lainnya, ya, silakan. Ya, silakan Dayunda. Kenapa keadaan benda berbeda-beda ketika masuk ke zat cair itu ada yang menggelam, ada yang tenggelam, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang terapung? Iya, Dayu. Jadi menurut Dayu kenapa ya keadaan benda itu bisa tenggelam gitu kan, bisa melayang, bisa terapung itu di air gitu ya? Nanti kita lakukan dulu proses pembelajaran. Nah, setelah itu Bapak harap kalian bisa menjawab. Nah, itu identifikasi masalah yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang kita perhatikan
hukum Pascal. Kita masuk ke materi dulu. Nah, hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruangan tersebut dengan sama besar. Ya, jadi seperti itu. Ya, tekanan yang diberikan akan diteruskan segala arah dan sama. Perhatikan. Di sini ada dua penampang. Bisa kalian perhatikan. Ini adalah penampang pertama di A1 kempangnya. Ya. Jadi luas penampang 1, luas penampang 2. Di sini ada gaya yang bekerja. Nah, berdasarkan hukum Pascal itu konsepnya gimana? Tekanannya gimana hukum Pascal? Sama besar. Iya. Tekanannya adalah sama besar. Berarti kalau tekanannya sama besar dapat dirumuskan P1 sama dengan P2. Tekanan di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2. Nah, tekanan itu gimana rumusnya tadi? F per A. F per A, benar sekali. Tekanan itu adalah F per A. Berarti kita jabarkan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi, bisa ketemu bentuknya. Kalau kita kaitkan dengan diameter, ya F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. F adalah gaya. Iya, F1 adalah gaya pada A1, F2 adalah gaya penampang 1 A1, A2 adalah luas penampang 2. Ya. Kenapa kok bisa jadi D? Nah, ini kita lihat ya, bahwa A itu dia adalah sama dengan, untuk lingkaran, itu rumusnya adalah 1/4 Pi dikali D kuadrat. Nah, Pi ini tetapan, dan D 1/4 juga tetapan, sehingga dapat dilihat di sini bahwa A itu dia sebanding dengan D kuadrat. Nah, ini bentuk terakhir yang bisa kita pakai. Sehingga dalam hal ini dasarnya di sini, nak. Coba diperhatikan dulu. Kalau ini kita pindahkan bawa ke sini A-nya, jadi akan ketemu bahwa F1 per F2 itu adalah sama dengan A1 per A2. Nah, karena A itu sebanding dengan D gitu, berarti dapat dirumuskan seperti ini. Jadi ketemulah bahwa F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. Iya, jadi seperti itu, nak. Ya, makanya ini rumusnya. Ini yang lebih sering dipakai. Itu terkait hukum Pascal. Nah, sekarang kita lihat hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes sebagian atau keseluruhan ke dalam fluida maka akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nanti lebih jelasnya kalian akan bisa lihat di praktik ya. Itu silakan kalian coba sendiri percobaan virtualnya. Itu akan lumayan menyenangkan, nah. Jadi kalian akan memahami rumus konsep dari hukum Archimedes. Nah, bagaimana secara matematis? Ini dia. FA sama dengan WBF. FA itu apa, nak? FA adalah gaya ke atas. Ya, atau gaya Archimedes. Selanjutnya, WBF itu adalah berat fluida yang dipindahkan. Ya. Berapa fluida yang dipindahkan? Itu adalah sejumlah benda yang tercelup. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, kalau kalian lihat rumusnya seperti ini, nak. Ya. Nah, lebih detail nanti bisa kalian buktikan persamaan ini pada kegiatan praktik. Ya, bisa seperti ini. Nah, ini benda terapung. Benda terapung itu benda yang bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan, Bapak, dari gambar ini? Baik, Pak. Kalau menurut saya, benda terapung itu benda yang sebagian benda tersebut tercelup ke dalam air dan ada sebagian yang tidak tercelup ke dalam air. Iya, benar sekali, Arya. Di sini ya. Dalam ujian praktik, kalian diharapkan mampu menentukan bagaimana hubungan massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. Ini ya beratnya. Nah, di sini kita lihat benda melayang. Benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya, tetapi tidak mencapai dasar dari zat cair tersebut. Kalau di video yang tadi, benda apa itu yang melayang, nak? Di video stimulus itu, dari pengamatan video tadi? Telur, iya. Terima kasih, Mada. Dari gambar dari video tadi itu, kita mengamati telur itu dia yang melayang. Nah, di sini juga kalian harus mencari hubungannya sama kayak tadi ya. Nanti di kegiatan praktik kalian cari hubungannya. Nah, selanjutnya ada benda tenggelam. Sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair.
Ini juga kalian mencari hubungannya nanti. Itu dalam LKPD. Nah, sekarang ya kita akan mempersiapkan diri untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini ya terlihat ya tampilannya. Ya. Nah, silakan nanti kalian pilih di sini bendanya apa saja yang dipakai. Ya. Jadi pengerjaan LKPD itu sama seperti pertemuan pertama. Itu kalian mengerjakan secara menyesuaikan dengan data yang ada di LKPD. Kemudian catat masanya berapa. Ya. Kemudian volumenya berapa. Itu kalau berapa. Apa dia? Ya, jenis cairnya. Masa jenisnya berapa? Nah, itu bisa dipakai. Ya. Oke. Nah, di sini nak, bisa kalian perhatikan masa jenisnya. Diberikan satuan apa di sini nak? Kilogram per liter, benar nggak ini satuan masa jenisnya? Salah. Iya, Erik, harusnya apa, Erik? Harusnya apa? Kilogram per meter kubik. Iya, harusnya kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, oke, jadi itu nanti tolong diperbaiki di LKPD. Tapi kalau LKPD ini harusnya kilogram per meter kubik gitu satuannya. Nah, perubahan volumenya berapa? Itu silakan volume tersebut berapa. Ini semua nanti dicatat, kemudian kalian tulis dan analisis di LKPD. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Nah, itu nanti Bapak berikan waktu kurang lebih 25 menit. Untuk itu, Bapak persilakan kalian untuk keluar dari Zoom ini untuk mengerjakan LKPD. Jadi, silakan. Gaya berat benda 25970. 25970. Kadang material terapung. Oke, selamat datang kembali anak ya. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan adakan sesi memverifikasi data. Ya, jadi kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan kalian itu secara ya ini dengan percaya diri gitu anak ya. Kita belajar menyampaikan pendapat. Nah, tadi Bapak sudah sempat download itu punyanya Parwata. Jadi Bapak minta Parwata untuk kesempatan pertama untuk mempresentasikan. Nah, Bapak akan share screen dulu. Oke, ini punyanya Parwata ya. Silakan Parwata untuk mempresentasikan. 1. Massa jenis fluida air sama dengan 1000 kilo per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Nah. Kilogram per meter kubik. Iya, benar. 1. Kayu massa 2650, volume 5, massa jenis material 530, gaya Archimedes 25.970, gaya berat benda 25.970, kadar material
terapung. Oke, nah itu ya, terima kasih Marwato. Untuk yang nanti yang berikutnya yang saya minta tolong sebutkan juga satuannya ya nak ya. Jadi kalau massa satuannya kilogram, volume meter kubik di sini, massa jenis kilogram per meter kubik, gayanya Newton ya, ini Newton. Oke, itu yang pertama dari Parwata. Terima kasih sudah menyampaikan hasilnya. Jadi dapat diperoleh seperti ini ya Parwata ya. Coba Erik, Bapak minta. Oke, ini Bapak buka dulu. Nah ini silakan Erik. Sampaikan yang data kedua. Massa jenis fluida minyak 900 kg per kubik. Yang pertama ada kayu, massa 2650 kg, volume 5 meter kubik. Massa jenis material 530 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 25.970 Newton. Gaya berat benda 25.970 Newton. Keadaan material terapung. Nomor 2, benda melayang. Massa 4.500 kg. Volume 5 meter kubik. Massa jenis material 900 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 44.100 Newton. Gaya berat benda 44.100 Newton. Keadaan material melayang. Ya, terima kasih Erik. Itu telah mempresentasikan hasil yang diperoleh dari percobaan yang kedua menggunakan minyak. Seperti itu Erik ya. Nah, Bapak minta yang lainnya, mungkin lagi satu untuk menyampaikan. Oke, silakan Lilian yang ketiga. Silakan. Massa jenis fluida madu 1.400 kg per meter kubik. 3 benda batu bata. Massanya 8.500 kg. Volumenya 5 meter kubik. Massa jenis material 1.700 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 68.600 Newton. Ya. Gaya berat benda 83.300 Newton. Keadaan material tenggelam. Iya, oke, terima kasih ya sudah menyampaikan hasil yang diperoleh selama kegiatan praktikum. Nah, dari kegiatan praktikum yang kalian lakukan, ya, apa kesimpulan yang bisa kalian sebutkan? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada kegiatan praktikum? Oh saya Pak. Ya silakan, Ari Artawan. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, Ya, silakan. dapat saya simpulkan bahwa gaya Archimedes suatu material dipengaruhi oleh massa jenis fluida, volume benda yang tercelup, dan percepatan gravitasi. Suatu material berada dalam keadaan terapung ketika massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida dan gaya Archimedes sama dengan gaya berat material. Suatu material akan berada dalam keadaan melayang ketika massa jenis material sama dengan massa jenis fluida dan gaya Archimedes dengan gaya berat material. Suatu material akan berada dalam keadaan tenggelam ketika massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida dan gaya Archimedes lebih kecil dari gaya berat material. Ya. Itu aja Pak. Ya, oke. Berarti di sini ya, coba kalau disebutkan, siapa yang bisa menyebutkan di sini bagaimana keadaan benda yang diperoleh tadi, nak? Dikaitkan dengan massa jenisnya. Tadi itu Ari Artawan sudah menyampaikan kesimpulan secara ini. Di analisis yang tadi, siapa yang sudah bisa menyampaikan? Yang lainnya? Ya, silakan. Yang A, Oke, bagaimana silakan. hubungan antara massa bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung. Massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Tenggelam, massa jenis material lebih besar daripada massa jenis fluida. Ya, benar ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Artika. Ya, jadi seperti itu yang dapat kita tarik kesimpulan dari praktik yang kalian lakukan. Nah, sekarang coba Bapak pertegas lagi. Nah, silakan kalian perhatikan ya, bahwa ketika suatu benda dalam keadaan terapung, itu volume benda yang tercelup lebih kecil dari volume benda keseluruhan.
Nah, maka syarat dari benda terapung adalah rho benda kurang dari rho fluida. Selanjutnya, untuk benda melayang, silakan kalian perhatikan bahwa volume benda yang tercelup adalah sama dengan syarat benda melayang adalah rho benda sama dengan rho fluida. Untuk benda yang tenggelam, volume benda yang tercelup sama dengan volume benda keseluruhan. Dan benda menempel ke dasar, maka syarat benda tenggelam adalah rho benda lebih besar daripada rho fluida. Nah, terkait analisis stimulus yang tadi, yang di awal tadi terkait video stimulus, ya. Nah, itu kenapa bisa mobil itu terangkat? Itu dasarnya adalah hukum apa? Ada yang bisa membantu saya? Mobil itu bisa terangkat tadi hukum apa dia konsepnya, Hukum Pascal. Iya, Apri, terima kasih. Hukum Pascal. Bagaimana hukum Pascal itu? Dia menyatakan bahwa tekanan yang diterima dalam ruangan tertutup pada suatu zat cair akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi dia itu konsepnya adalah yang mendasari hukum Pascal itu untuk mobil yang terangkat. Sedangkan yang lagi satu, apa yang mengakibatkan keadaan benda itu berbeda-beda di dalam suatu zat cair? Ada yang bisa menyampaikan? Massa jenis yang berbeda. Iya, terima kasih. Itu jawabannya adalah massa jenis yang berbeda-beda, massa jenis sistemnya. Ya, kalau tadi itu kapal pesiarnya itu bagaimana? Kan dia dari besi. Nah, massa jenis keseluruhan sistemnya itu kapal pesiarnya itu kan seperti mangkuk bentuknya. Nah, itu yang dipakai. Ya, jadi seperti itu, Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh soal. Coba diperhatikan contoh soalnya. Ini silakan kalian dihitung ya. Nah, coba diperhatikan dulu. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per centimeter kubik. Seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, seperti biasa ketika kita menjawab soal fisika, kita menuliskan apa yang diketahui. Itu terlebih dahulu. Ya, dari soal ini, apa yang diketahui? Massa jenis. Ada apa? Massa jenis. Massa jenis. Oke, kita lihat diketahui. Yang pertama ada massa jenis fluida. Itu dia nilainya 0,75 gram per centimeter kubik. Oke, selanjutnya apa lagi yang diketahui? Ada volume benda yang tercelup. Iya. Nah, kita lihat volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya. VBF-nya sama dengan 0,8 VB. Kan itu dia. Apa yang ditanyakan? Massa jenis. Massa jenis benda tersebut. Iya, massa jenis benda tersebut. Kita lihat jawaban. Gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas adalah ada gaya berat. Itu arahnya ke bawah. Dan gaya apung atau gaya Archimedes dengan arah ke atas. Nah, kedua gaya dalam keadaan seimbang karena posisi benda itu sudah seimbang. Nah, kita lihat. Jadi dalam keadaan seimbang itu berlaku seperti ini, WB sama dengan FA. WB ini apa? Berat benda. Sama dengan FA, gaya Archimedes atau gaya angkat. Ya. Gimana rumus berat benda? WB adalah M kali G. Sedangkan gaya angkatnya gimana rumusnya? Gaya angkat gimana rumusnya? Rho fluida dikali G dikali PBF. Ya. Nah, selanjutnya kita jabarkan. Ini G-nya ini bisa disederhanakan, Ya, G bisa disederhanakan. Ketemulah kayak gini. Nah, coba sekarang hitung ini berapa dapat rho B-nya. Coba dihitung. Silakan langsung dilanjutkan menghitung dapat berapa rho B-nya. 0,6. Berapa dapatnya? 0,6. Iya, benar nggak ya 0,6? Ya, kita cek, Oke, kita ini kan? Iya, 0,6 gram per centimeter kubik. Oke, beri aplaus untuk diri kita semua karena sudah mampu untuk menjawab soal ya. Saya ucapkan selamat pada kalian karena sudah mampu memahami ya sedikit tidaknya tentang model soal seperti ini. Ya. Nah, sekarang secara umum dari pembelajaran yang kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari mempelajari materi hukum Pascal dan hukum Archimedes? Silakan, siapa yang menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran hukum Pascal yaitu menjelaskan bahwa dalam suatu ruang tertutup maka tekanan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Contoh penerapannya adalah pompa hidrolik seperti pada pengangkat mobil di tempat cuci mobil. Ya, oke. Terima kasih Chandra. Itu tentang hukum Pascal. Itu kesimpulan yang didapat. Contohnya yang tadi itu ya pengangkat mobil atau juga injeksi atau pada saat imunisasi yang tadi itu. Iya. Nah, yang kedua untuk hukum Archimedes siapa yang bisa? Silakan.
Apa yang bisa kita simpulkan dari hukum Archimedes? Baik, hukum Archimedes menjelaskan bahwa apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian maupun keseluruhan, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Contohnya, kapal pesiar yang bisa mengapung di samudra. Iya, terima kasih Dayuindah. Setelah kalian mempelajari yang tadi, sekarang jawab ini. Semoga ada perbaikan mengarah ke jawaban yang benar. Kalau tadi di awal di pretest banyak jawaban yang keliru, Bapak lihat. Nah, setelah kita perbaiki di sini, apakah masih banyak yang keliru atau sudah membaik konsep yang kalian miliki? Silakan jawab di chat. Oke, langsung yang nomor 1 silakan. Prinsip kerja yang menggunakan konsep hukum Pascal ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Soal terakhir. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya sudah bagus atau bagaimana ya? Iya, kita mulai dari yang nomor 1. Kalian jawab hampir semua jawabannya C. Iya, nomor 1 itu kuncinya emang C. Nah, oke, berarti udah benar ya. Kalau tadi masih ada jawab yang di pretest ada jawab A, ada jawab B. Nah, sekarang sudah C, jawabnya udah benar ya. Yang nomor 2 ada yang nggak jawab. Ada yang jawab C, nomor 2. Iya, kuncinya juga C. Oke, berarti bagus sekali, Nak. Yang nomor 3 D jawaban kalian. Ada 1 C ya. Oke, ada 1 yang keliru ya, Nak ya. Ya, oke, sisanya semua benar jawab D. Ya, oke. Oke, beri aplaus untuk diri kita semua karena jawaban kalian udah hampir semuanya benar. Ya, oke, terima kasih Nak ya. Jadi pengamatan kalian. Jadi tidak sia-sia kalian belajar hari ini, Nak. Refleksi pembelajaran di masa pandemi. Siapa yang bisa menyampaikan refleksi? Mungkin Bapak minta langsung. Arya, coba ada? Baik, Pak. Iya, silakan Arya. Kalau dari saya, dari kegiatan pembelajaran yang saya ikuti hari ini itu, saya merasa sangat senang karena ketika saya mencoba virtual lab di rumah belajar itu, kayak seperti main game gitu, Pak. Saya rasa pembelajaran untuk kali ini sudah cukup baik, Pak. Oke, terima kasih Arya. Itu terkait tentang pengalaman belajarnya ya. Nah, kalau tentang perbaikan untuk pembelajaran ke depan bagaimana, Nak? Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan? Nerik, Bapak berikan kesempatan. Sebenarnya pelajaran daring cukup menyenangkan, tapi terkadang kami kendala di kuota, Pak. Iya, kendala teman-teman dan juga Bapak dan guru. Oke, ya, terima kasih Erik ya. Jadi secara umum menurut Erik itu pembelajaran daring itu menyenangkan gitu ya, Nak ya. Tapi kendalanya di kota ya. Oke. Nah, ini ya memang itu menjadi kendala kita. Jangankan kalian, Bapak juga terkadang kesulitan kuota juga ya. Nah, itu semoga meskipun ada bantuan dari Kemdikbud, tapi di sekolah kita masih belum merata ya, Nak ya, yang dapat. Nah, ya bagaimanapun keadaan kita, entah tatap muka ataupun daring seperti saat ini, kalian wajib belajar dengan girang, belajar dengan menyenangkan. Kenapa? Karena dengan belajar dengan girang, belajar dengan menyenangkan, ya astung kare, masa depan kita akan menjadi terang. Jadi seperti itu. Nah, ini yang paling penting sekarang terkait penugasan di psikologi. Ya, di tempat kalian upload tadi, kan di sini kalian upload ya di LKPD kan. Nah, di LKPD kalian upload hasil dan download dan upload LKPD. Yang lainnya ini mohon nanti diisi, Nak. Ya, Bapak berikan kesempatan sampai jam 9 malam nanti. Tolong diisi. Tolong diperhatikan untuk pertemuan selanjutnya. Itu materi kita adalah kita akan membahas model seperti ini, Nak. Ini gambar apa? Uang logam, Pak. Uang logamnya di mana ini? Uang 500-an ya. Uang logam ini berada di atas air loh. Tadi kita hanya baru mengamati kapal pesiar itu bisa terapung di air gitu kan. Nah, sekarang ini uang logam itu bisa ngapung di air. Loh, kok bisa? Padahal dia itu bentuknya padat, tidak seperti kapal pesiar. Apa yang mengakibatkan? Kira-kira apa? Nah, itu kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Agar lebih menarik lagi, silakan kalian pelajari terlebih dahulu modul pertemuan 3. Terima kasih Bapak ucapkan atas partisipasi kalian. Ya, jadi Bapak ucapkan ya kepada anak-anak yang sudah aktif, ada Apri, Mada, Arya, Erik, Dayu, Lilian, dan semuanya, ada Artika juga ya, semua anak yang sudah aktif Bapak ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Untuk itu Bapak minta Chandra untuk memimpin doa. Baik, semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandra. Ya, ini Bapak, sebelum Bapak mengakhiri, ada satu pantun. Ikan hiu makan tomat. Artinya, thank you so much. Ya,
Iya, harus cakep, nak. Kita harus semangat dan sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang.